Salah jamiah ini, kitab Risalah Jamiah ini adalah kitab yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang mana beliau ini adalah salah satu murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Beliau ini nama aslinya adalah Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad Alawi Al-Habsyi, yang mana beliau adalah hmm, terlahir di salah satu kota yang berada di Provinsi Hadramaut, yaitu Al-Ghurfah, di awal tahun 1069. Dan beliau di Ghurfah ini, di kampung Ghurfah ini, beliau tumbuh sampai dewasa, sehingga beliau mulai menuntut ilmu kepada banyak masyayikh di sana. Dan beliau mulai berpindah ke berbagai kota, salah satunya kota Shibam, Taris, Sewun, dan salah satunya adalah kota Tarim. Yang mana kota-kota ini adalah di antara kota-kota yang dipenuhi oleh para alim ulama, para orang-orang yang berilmu, orang eh, dan di antara guru-guru besar beliau ya itu, dan beliau ini Habib Ahmad bin Zain ini adalah salah satu ulama mungkin banyak ini ya, bahkan banyak kan rekomendasi untuk bagi mubtadiin, bagi kita sebagai orang-orang awam atau orang-orang yang mulai baru belajar ilmu agama. Saya Langsung. awal belajar Risalatul Jamiah. Tadi Afan, suaranya Ya, putus-putus itu di Ana doang atau di yang lainnya ya, Afan? Halo, putus. oh, oh iya benar. Gimana? Gimana yang lain suaranya jelas atau tidak? Yang lain jelas? Tidak jelas. Putus-putus, Aman, Kak. aman. Fair. Halo, halo, Bismillah. Bismillah, Ustaz Adi. Sebentar. Ya, Aman, hadir Ustaz Adi. gimana suaranya? Aman, Aman. Ustaz Aman, Ray. aman, aman. Betul. Nanti karena kalau misalkan putus-putus, Ana panggil lagi insya Allah. Aman? Lanjut, lanjut, lanjut. Bismillah. Baik, Bismillah. Baik. Eh, nah, beliau tadi sekilas sedikit tentang biografi tentang Sahibul Kitab, penulis kitab yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kemudian karena kita insya Allah akan terfokus pada bagian fikih, terus ilmiah, insya Allah kita akan terfokus ke bagian ilmiah. Jadi insya Allah kita perlu siapkan kitabnya yang tadi katakan Sadai. Jangan lupa siapkan kitab, kemudian buku catatan, sehingga insya Allah kita keluar dari majelis ini, insya Allah kita faham apa yang disampaikan, dan ada catatan yang mungkin bisa kita murojaah nanti suatu waktu, insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk terus selalu mengikuti kajian-kajian ilmiah seperti ini. Baik, silahkan buka kitabnya. Kita Risalatul Jamiah. Mungkin biasanya kita sebelum membahas kitabnya ada salah satu yang membaca kitab Risalah Jamiah sebelum dijelaskan. Mungkin nanti kitabnya ada di grup, sudah dibagikan ya, Ustaz ya? Udah, udah.
Nah, boleh mungkin dari jamaah sekalian, dari peserta ada yang mau membacakan? Ada? Atau boleh Ustaz Rey barangkali? Yang mana Ustaz? Dari mulai mukadimah. Mulai mukadimah. Nah, di mukadimah aja. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim wal muslimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa ba'du, fahadhihi masailu mukhtasaratun fi ba'd fi ba'di kutubi hujjatil Islam al-Ghazali au ghaliban man arafaha wa amila biha narju lahu min Allah an yakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufiq. ini ya Rabbal Alamin. Taib. Seperti biasa di dalam mukadimah kitab, para musannif, para muallif, para apa namanya, penulis kitab itu biasa saya membuka dengan hamdalah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kemudian dilanjutkan dengan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai iktidaan mengikuti daripada Kitabul Aziz Al-Quran Al-Karim, iktidaan mengikuti Al-Quran, yang mana Al-Quran ini dibuka oleh pembacaan Alhamdulillah. Kemudian setelah itu musannif Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi ini beliau membawa salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana bunyinya qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, wa fi riwayat wa ala kulli muslimin faqat. Yang mana artinya menuntut ilmu itu wajib, faridatun, fardu, wajib, ala kulli muslimin wa muslimah, kepada setiap orang muslim dan orang muslimah. Nah, ini hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kita menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu, yang jadi pertanyaan, ilmu apa yang harus kita atau yang wajib kita tuntut, ya. Di sini para ulama mengatakan yang wajib kita menuntut ilmu atau yang wajib kita tuntut ilmunya itu enggak semua ilmu, karena ilmu itu bersifat umum. Ilmu di sini kan kalau kita sebutkan ilmu masih bersifat umum. Karena ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu kedokteran dan lain sebagainya itu banyak. Saat tadi gambar terputus saat Ilmu itu keimanan kita bisa sah. Ibadah kita bisa sah. Mobil khusus ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian amal hati kita bisa selamat daripada penyakit-penyakit hati. Nah, itu adalah di antara ilmu-ilmu yang wajib kita cari, yang wajib kita menuntut ilmu tersebut. Contohnya seperti ilmu tentang ketuhanan, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala wajib ada, harus ada. Kemudian ilmu-ilmu tentang
ibadah kita, seperti bagaimana kita melaksanakan wudhu yang benar, wudhu yang sah, wudhu yang dituntun yang sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui hati kita, ya, apakah hati kita sudah bersih, terjauh daripada penyakit-penyakit hati seperti riya, ujub dan lain sebagainya. Nah, yang diwajibkan kita menuntut ilmunya itu ada ilmu yang tadi disebutkan, adalah ilmu yang sekira-kira kita bisa tes tadi, tadi, tes tes. Di yang lain gimana? Suaranya keputus kan ya? halo, Assalamualaikum. Aduh, mohon maaf, tadi jaringnya aja keganggu. Oh, siap. Tes, gimana? Aman sekarang. Nah, baik. Jadi yang wajib kita tuntut itu adalah ilmu-ilmu yang sekiranya dapat memperbaiki amal ibadah kita, wabil khusus amal ibadah yang wajib, dan juga yang bisa membuat keimanan kita sah, keimanan kita terjauh daripada ajaran-ajaran yang tidak benar, kemudian ya ilmu yang bisa menghindarkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Tuh. Waqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa wajib kita sebagai orang muslim dan muslimat diwajibkan untuk menuntut ilmu, artinya ilmu yang para ulama mengatakan fardu ain, ya, ilmu fardu ain. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan man salaka thoriqan. Ya, ibaratnya Rasulullah SAW menjelaskan ketika orang yang mulai berjalan untuk menuntut ilmu. Man salaka thoriqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menemukan dia ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat hadis di dalam Al-Ihya Ihya Ulumuddin. Tapi di beberapa hadis mengatakan sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Selain tadi Allah Subhanahu wa taala akan menuntun dia ke jalan surganya Allah, dan di riwayat lain mengatakan barang siapa orang yang berjalan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala atau menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu perumpamaan yang sangat luar biasa. Ya, diumpamakan kita menuntut ilmu itu balasannya al-jannah. Balasannya itu surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, ya? Karena dengan ilmu kita bisa tahu apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, dalam hadisnya Rasulullah SAW mana yang halal, mana yang haram. Sehingga kita hidup di dunia ini kan mana yang harus kita jalani dan mana yang harus kita hindari. Dengan itu kita mendapatkan apa inti daripada kehidupan ini, yaitu yang mana dikatakan kita tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketakwaan ini artinya adalah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan menuntut ilmu kita tahu mana yang disuruh, mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Kita tahu dengan itu kita bisa melaksanakan yang diwajibkan atau yang disunahkan, dan kita bisa menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini
Maka dari itu kita mendapatkan inti daripada kehidupan ini, yaitu takwa kepada Allah, sehingga Allah akan mudahkan jalan bagi kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu ini sangat penting ya. Hadirin sekalian, sebagaimana dibawakan hadis oleh tadi Ustadz Dre, man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan, maka Allah akan menjadikan orang tersebut memperdalam ilmu agama. Kemudian setelah itu wabadu fahadhi. Nah, di sini keistimewaan daripada kitab ini. Ya, banyak para ulama mengatakan di sini ada beberapa keistimewaan. Wabadu fahadhi, setelah musannif, setelah pengarang kitab menyatakan hamdalah, kemudian sholawat, kemudian membacakan dua hadis tersebut, dan beliau menjelaskan ya, kitab ini adalah ringkasan dari beberapa masalah, daripada beberapa pembahasan. Kalau dalam bahasa Arab masail itu bisa dikatakan pembahasan ya. Mukhtasarah yang ringkas. Kitab ini adalah kumpulan dari beberapa pembahasan yang ringkas mimba adi kutubi Hujjatul Islam Al-Ghazali. Jadi pembahasan yang ada di beberapa kitab Al-Hujjatul Islam Al-Ghazali, yaitu Imam Al-Ghazali. Yang mana Imam Ghazali ini sudah masyhur dan diakui oleh banyak para ulama bahwa beliau ini salah satu ulama besar yang sangat berpengaruh di umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Yang mana katakan beliau ini salah satu ulama yang sangat diakui oleh berbagai ulama di seluruh penjuru dunia. Dan salah satu karangan yang terpopulernya adalah kitab Al-Ihya Ulumuddin, yang mana para ulama mengatakan kitab Ihya Ulumuddin ini asahul kitab setelah kitab setelah dan hadis yang begitu luar biasa. Ghalib pengarang mengatakan, barang siapa yang mengetahui ringkasan ini, ya ini kitab ini ya, barang siapa yang mempelajari, ya Arafah di sini bisa dikatakan mempelajari. Barang siapa yang mempelajari kitab ini, wa amila biha, dan mengamalkan apa yang telah dia pelajari dari kitab ini, narju, maka beliau berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, narju lahu minallah, maka kami berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala an yakuna min ahlil ilmi, berharap bahwa orang yang mempelajari dan mengamalkan kitab ini menjadi ahlil ilmu zahiran wa batinan, secara zahir dan batin, wabillahi taufik. Dan kita alhamdulillah mendapatkan doa dari muallif, daripada pengarang kitab ini, yang mana beliau Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, salah satu ulama besar bahkan di kalangan sufi. Beliau ini salah satu min aulia, dari salah satu wali. Bahkan gurunya sendiri Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini, ketika beliau sebelum wafat mengatakan, ana ba'amut wa ana mutmain. Ketika saya mau meninggal, saya merasa senang. Karena apa? Ada Al-Habib Ahmad bin Zain sebagai pengganti. Ini menandakan begitu hebatnya Habib Ahmad bin Zain ini. Ya. Orang gurunya sendiri mengatakan seperti itu. Bangga dengan Habib Abdullah. Alhamdulillah kita mendapatkan doa dari beliau. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahli ilmi zahiran wa batinan, sebagaimana yang didoakan oleh Habib Ahmad bin Zain. Baik. Setelah mukadimah, kita masuk ke bahasan Arkanul Islam, pembahasan tentang al-iman. Ya. Rukun Islam dulu. Ya. Pertama Arkanul Islam. Ya. Menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Rukun Arkanul Islam
khamsatun. Disebutkan arkanul islami khamsatun. Adapun rukun-rukun Islam, ya, rukun Islam ini ada 5. Bagaimana dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, ini bunyal Islamu ala khamsin. Agama kita ini, agama Islam ini, kita dibangun di atas 5 pilar, ya, 5 perkara. Yang mana pilar ini adalah salah satu yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arka rukun Islam yang pertama, yang mana ini adalah pilar agama yang paling utama, yang paling inti, adalah bersaksi. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada sesallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada, jadi kita harus bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Itu ada 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, wa iqamus sholati. Yang kedua daripada arkanul Islam ini, rukun Islam ini adalah melaksanakan sholat. Yang maksud di sini adalah sholat 5 waktu, ya. Sholat yang fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini adalah rukun Islam yang kedua, melaksanakan sholat, yakni sholat 5 waktu. Wa ita'uz zakat, dan mengeluarkan zakat, yang kita ketahui, ya, mengeluarkan zakat, ya. Zakat itu ada 2, zakat mali dan zakat nafsi. Zakat mal itu ada pembahasannya insyaallah. Kemudian zakat nafsi yaitu zakat fitrah kalau kita kita sebut zakat fitrah. Kemudian yang ketiga itu rukun Islam adalah shaum Ramadan, ya. Melaksanakan puasa Ramadan yang 30 hari yang insyaallah akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Wa hajjul baiti, yang kelima adalah pergi haji ke Bait. Al-Bait di sini maksudnya Masjidil Haram, ya, ke Mekah di sana. Man istata'a, barang orang yang mampu, ilaihi sabila, mampu berangkatnya, baik dalam di jalannya atau untuk makan dan bekal-bekalnya itu. Ya, jadi untuk pergi haji ini tidak semua orang, tapi bagi orang yang mampu aja. Faman lam yak ma'al ikhlas. Nah, beliau mengatakan di sini ma'al ikhlas. Setelah dijelaskan tentang arkan rukun Islam yang 5 ini, perlu kita wajib adanya ikhlas. Baik dalam pengucapan, dalam hati kita, dalam perilaku kita atau pelaksanaan kita, dalam syahadat kita perlu ada ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mencampurkan unsur yang lain. Kita ibadah, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah memerintahkan kepada kita. Karena kita ikhlas melaksanakan sholat ibadat. Kita melaksanakan sholat 5 waktu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada niat yang lain. Karena ingin disebut orang soleh, atau karena kita ingin disebut oh ini orang baik nih sering sholat. Enggak. Orang mau mencaci atau memuji, tetap tujuan kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdik, dan tasdik yakin, ya, meyakini. Faman lam yakun mukhlison di sini, maka ketika orang yang tidak mukhlis, tidak ikhlas dalam ibadahnya, fahuwa munafik, maka orang itu disebut orang munafik, ya. Misalkan dalam rukun Islam yang tadi disebutkan syahadat, sholatnya, kemudian zakat, saum Ramadan, salah satu atau semua rukun sebagai orang munafik, karena kita tidak benar-benar ikhlas karena Allah. Kemudian waman lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafir.
Dan barang siapa orang yang tidak meyakini biqalbihi dengan hatinya, fahuwa kafir, maka orang tersebut dikatakan kafir. Ya, seperti tadi syahadat. Kalau kita enggak benar-benar meyakini karena Allah meyakini dengan hati kita, maka kita termasuk orang-orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Maka setelah kita mengetahui bahwa arkanul Islam ini, maka perlu kita adanya ikhlas dan tasdik, yakin, keyakinan yang jazim, yang kuat, ya. Kemudian setelah beliau musannif penulis menjelaskan tentang arkanul Islam, mungkin kita semua sudah hafal ya. Kita sudah hafal tentang rukun Islam yang 5 ini, ya. Dan insya Allah nanti setelahnya kita akan dijelaskan satu persatu. Ya, syahadat itu ya intinya tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan bahas. Ya. Kemudian nanti sholat akan dibahas tentang sholat, rukun-rukun sholat, ya. Kemudian syarat-syarat sholat, ya. Semuanya akan dibahas secara ringkas, ya. Kemudian zakat juga, ya. Karena arkanul Islam ini adalah inti daripada pembahasan fikih, yang mana fikih ini secara umum membahas tentang rukun Islam. Ya. Rukun Islam yang 5 ini, ya, dibahas oleh fikih, ya. Kemudian bahkan fikih ini lebih luas lagi ke pembahasan. Nanti ada bagian-bagian pernikahan, bagian jinayat, atau bahkan bagian-bagian yang lain. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian wa aslul Ustaz Day. Ya. Minta tolong itu untuk kitabnya di kebawahin. Oh Kita iya, masuk Pak. ke aslul imani. Dah. Aslul imani. Nah, sekarang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aslul imani. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin ada beberapa yang mau ditanyakan atau nanti Ustaz di akhir sesi atau gimana untuk Di sesi akhir tanya aja, jawab. akhir. Buat Sesi yang mau pertanyaan. nanya dicatat dulu aja. Oke. Nanti ada waktunya ya. Oke, untuk yang mau nanya boleh dicatat dulu. Ya. Kita masuk ke pembahasan tentang keimanan. Wa aslul imani, pokok inti dari keimanan. Ya, apa itu dijelaskan di sini secara ringkas, masya Allah ya. Musannif ini beliau membahas yang pertama tentang keimanan kita. Wa aslul imani, dan adapun inti pokok daripada keimanan itu adalah anta atakida annallaha ta'ala mawjud. Bahwa kita harus meyakini dan benar-benar meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Karena Allah Subhanahu wa taala itu wajib. Artinya wajib di sini adalah itu ketika kita meyakini dengan keyakinan yang sangat kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Wa annahu ta'ala wahidun, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Enggak ada la syarika lahu, enggak ada yang menyekutui Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sekutu bagi Allah. Ya, wala mithla lahu wala syibha lahu. Enggak ada yang menyerupai dan enggak ada semisal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah disifati Maha Esa. Ya, wahidun. Enggak ada temannya, enggak ada sekutu, enggak ada yang mirip
atau yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang Maha Esa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, sebagaimana dalam Al-Qur'an mengatakan laisa kamitslihi, enggak ada yang menyerupai contohnya Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada ka yang mana diumpamakan seperti, dan mislu juga diartikan seperti. Jangankan yang seperti Allah, seperti yang sepertinya Allah Subhanahu wa taala enggak ada. Wa huwas samiul alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Ya. Khalaqas samawati wal arda. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua langit. Yang 7 lapis itu Allah yang menciptakan. Wal arda, dan bumi yang kita pijak, yang kita tempati ini sekarang, itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Nggak ada yang lain. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakan langit-langit dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayata, dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kematian dan kehidupan. Nggak ada yang bisa menciptakan kematian dan kehidupan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu nih, zaman Firaun, itu dikatakan ketika Firaun itu mengaku sebagai Tuhan. Saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Atau dalam riwayat Dajjal juga seperti itu. Dajjal itu menganggap dirinya Tuhan karena saya bisa menghidupkan dan saya mematikan. Gimana cara Dajjal? Gimana cenah Dajjal, gimana cara ente mematikan? Dibunuh. Nah, dibunuh orang. Terus gimana cara menghidupkan? Nah, dia banyak jin, rombongan jin, masukin ke orang yang mati itu jadi hidup lagi. Nah, itu bukan seperti itu cara menghidupkan dan mematikan, bukan. Tapi Allah adalah zat yang benar-benar menciptakan kehidupan dan kematian. Yang memberikan manusia itu bisa hidup Allah Subhanahu wa taala. Dibunuh. Nah, kalau ada orang yang dibunuh, bukan yang mematikan orang tersebut, bukan orang yang membunuh itu, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Dan menghidupkan pun itu bukan orang yang seperti contoh adalah mukjizat Nabi Isa yang bisa salah satu mukjizat, atau ada orang yang bisa menghidupkan orang mati, para nabi misalkan contohnya. Nah, itu bukan nabinya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk bisa menghidupkan. Jadi Allah lah yang satu-satunya zat yang bisa menciptakan kematian dan kehidupan. Wa ta'ata wal ma'siyah, dan Allah menciptakan ketaatan dan juga menciptakan maksiat. Wasihata wassuqma, dan Allah juga menciptakan kesehatan dan menciptakan penyakit, ya, rasa sakit dan lain sebagainya. Wa jami'al qawan wa ma fihi, dan Allah lah yang telah menciptakan semua ciptaan atau semua alam semesta ini, yang ada di alam semesta ini, wa ma fihi, dan apa-apa yang berada di dalam. Jadi Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan semua alam semesta ini beserta isi-isinya, dari yang terkecil, dari mulai kuman, bakteri dan sebagainya, dan sampai dari yang terbesar, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha luar biasa, ya. Nggak ada yang bisa seperti Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang maha esa, Tuhan yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqal khalqa, Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalqa, ciptaannya makhluk, ya. Seperti manusia, tumbuhan, dan Allah menciptakan semua itu. Wa amalahu, dan menciptakan perbuatannya semuanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan Allah telah menentukan rizki mereka, atau rizki mereka. Nah, rezeki mereka Allah sudah tentukan, dan Allah sudah takar semuanya. Kemudian ajal mereka, umur mereka, Allah Subhanahu wa taala semuanya sudah menentukan. Wala tazidu wala tanqus, dan tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang.
Itu udah apa yang udah tentukan. Allah tentukan bahwa seseorang di setiap harinya akan mendapatkan sekian, di hari tertentu akan mendapatkan sekian rezekinya, ya, atau kalau dari uang atau dari pemberian, dari semuanya sudah diatur. Dan dari ajal-ajal pun kematian harus tanggal sekian, detik sekian, nggak ada bertambah, nggak ada yang mundur. Ya. Jadi kalau gimana ada yang misalkan ada yang bunuh diri atau dibunuh, nah itu udah ditentukan bahwa kematiannya di detik itu. Detik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada mundur sedetik atau maju sedetik. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yahdutsu haditsun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Dan yang terjadi suatu kejadian apapun yang berada di alam semesta ini kecuali semuanya atas qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala dan iradati dan atas kemauan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada misalkan di alam semesta ini yang terjadi tapi Allah enggak mau, enggak ada, enggak mungkin. Enggak mungkin kalau Allah enggak mau terjadi suatu kejadian akan terjadi, enggak mungkin. Semua yang terjadi di alam semesta ini pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena memang enggak ada yang bisa, ya, nggak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita itu sebagai diibaratkan sebagai pemrograman lah, kalau mungkin ada yang tahu. Atau aplikasi yang ada di handphone atau apapun itu semuanya kan diprogram. Dan Allah Subhanahu wa taala itu kalau di alam semesta ini sebagai orang yang menciptakan program itu. Jadi semua yang ada di dalam program aplikasi atau apapun itu semua yang mengadakan ya pemrogramnya itu Allah Subhanahu wa annahu ta'ala hayyun, dan Allah Subhanahu wa taala maha hidup, ya. Allah jelas penting karena nggak akan terjadi apa yang ada di alam semesta ini, apa yang terjadi kepada kita sekarang, ya. Kalau Allah Subhanahu nggak hidup. Allah maha hidup. Alimun, maha mengetahui, ya. Maha mengetahui, muridun, dan maha berkehendak. Qadirun, dan Allah maha mampu. Gak ada Allah nggak mampu. Allah maha mampu. Wa mutakallimun, Allah Subhanahu wa ta'ala mutakallim. Sami'un basirun, maha mendengar dan maha melihat. Ya'lamu, Allah maha mendengar dan maha melihat. Bahkan ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah bisa melihat kekhianatan mata. Mungkin ya, ada beberapa orang mungkin kalau kalau kita ya orang nggak tahu bagaimana mata kita berkhianat atau apa yang ada dalam hati kita nggak tahu, tapi Allah maha mengetahui. Wa ma tukhfi fi sudur, apa yang disembunyikan di dalam hati kita, dalam dada kita, Allah maha mengetahui. Bahkan para ulama mengutamakan, bahkan kalau seandainya di gelap malam gulita nggak ada lampu satupun, saking saking gelapnya nggak bisa kita lihat. Terus kemudian di atas batu itu ada semut hitam. Nah, Allah itu maha melihat langkahnya semut tersebut. Dan Allah maha mendengar langkah-langkah semut tersebut. Allah nggak ada tidak mengetahui atau tidak. Semua apa yang terjadi di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dan maha melihat. Kemudian dalam sepatah ini Muhammad wa ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui semua rahasia. Semua yang tersembunyi di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Allah yang menciptakan semua sesuatu yang ada di muka bumi ini, wa huwal wahidul qahhar, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan Maha Perkasa. Ya. Ini tentang keimanan, sekali lagi ya, keimanan kita bahwa aslul iman, pokok dari keimanan kita itu harus tadi. Ya, dari awal sampai akhir kita harus ada dalam hati kita. Ya, keyakinan. Bahkan para ulama meringkas ya atau mengumpulkan sifat 20 yang mungkin di antara pendengar semuanya sudah hafal atau ketika kecilnya pernah mengaji sifat 20 yang diwajib bagi Allah dan sifat 20 yang mustahil bagi Allah.
Kemudian setelah itu beliau musannif menjelaskan tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan iman aja kita enggak cukup iman kepada Allah, tapi iman kepada Nabi Muhammad, ya. Wa anna subhanahu wa ta'ala mengutus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya, sebagai hamba. Jadi Rasulullah SAW sebagai hamba. Wa rasuluhu dan utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila jami'il khalqi ke semua makhluk. Li hidayatihim karena untuk memberikan hidayah kepada semua makhluk ini. Walitakmili ma'ashihim wa ma'adihim ya, dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Ya, wa ayyadahu bil mu'jizatil zahirat dan Allah sungguh telah memberikan mukjizat kepada mereka untuk mendukung perjuangan mereka, mendukung dakwahnya para rasul, ya, bil mu'jizat dzahirah dengan mukjizat yang nyata. Karena salah satu ciri bahwa seseorang dikatakan rasulnya atau utusan Allah Subhanahu wa taala itu diberikan mukjizat, ya. Karena mukjizat ini menunjukkan bahwa seseorang ini benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti mukjizat Rasulullah yang mana bulan bisa terbelah. Ya, ini bulan nggak bisa ketika Allah memberikan mukjizat, ciri, dukungan, ya, bagi dakwah Rasulullah SAW bahwa ini menunjukkan Allah, ya ini adalah utusan saya. Karena diberikan mukjizat. Nggak ada yang bisa membelah bulan. Siapa? Nah, karena Allah mengizinkan untuk diberi mukjizat, Allah mengiyahkan, berarti ini memberikan ciri bahwa pengakuan mereka sebagai Rasul utusan Allah itu benar. Itu fungsi mukjizat itu untuk memperkuat dakwah mereka dan membuktikan bahwa benar, ya, mereka ini adalah benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau ada orang yang mengaku sebagai utusan dan pada hakikatnya mereka ini bukan utusan Allah, bukan rasulnya Allah, Allah seketika akan menghancurkan mereka. Boro-boro ngasih mukjizat, ya. Boro-boro ngasih mukjizat mereka sebagai apa namanya? Boro-boro ngasih mereka mukjizat sebagai pendukung. Seketika Allah akan hancurkan mereka. Tuh. Ya, di samping kita perlu iman kepada Allah, kita juga perlu iman kepada Rasul, kepada para Rasul, ya. Wa annahu alaihi salatu wassalam. Kemudian pada khusus dalam syahadat kita meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu alaihi salatu wassalam, ya, dikatakan di situ, dan sesungguhnya beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam shadiqun, benar fi jami ma akhbara bihi anillah, di semua apa yang beliau kabarkan, beliau ceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar. Ya, kita harus yakini bahwa Nabi Muhammad itu benar. Benar dari apa? Dari apa yang beliau ucapkan atau apa yang beliau bawakan dari Allah Subhanahu wa taala. Minas sirat, daripada siratul mustaqim. Beliau pernah menceritakan nanti di alam barzah ada yang namanya sirat dan setiap orang akan melewati jembatan tersebut. Dan itu benar adanya. Kita harus meyakini wal mizan, dan adanya nanti kita ditimbang amal kebaikan kita, ya, wal haud, dan ada nanti telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ghaira dzalika min umur akhirah, dan semua yang berkaitan dengan umur akhirah, perkara-perkara akhirat dan barzah, dan wa min su'alil malakain, dan juga nanti pertanyaan malaikat, ya. Nah, seandainya kita mendustakan, nggak percaya nih atas apa yang dibawakan oleh Rasul, maka kita dikatakan orang yang kufur, ya. Karena berarti kita tidak mempercayai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad ini benar atas apa yang beliau utarakan. Karena wa ma yantiqu anil hawa ilal wahyu, enggak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggak bicara
datang dari hawa enggak, tapi semuanya datang dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita dustakan, kita kita nggak percaya atas satu aja perkataan yang dibawakan oleh Nabi, seketika kita kufur. Ya, itu pentingnya kita mempelajari ilmu keimanan itu seperti itu. Ya. Wa ghairi dzalika min umur al-akhirah wal barzakh min su'alil malakin wa adzabil qabri wan na'imihi. Dan juga kita percaya dan yakini beliau Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwasanya ada azab kubur, ada siksa kubur, dan ada juga naimihi dan nikmat kubur. Ada orang-orang yang soleh itu di dalam kuburnya itu dalam kenikmatan. Ada orang-orang yang celaka juga dalam disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara ini memang benar adanya. Dan mereka karena perkara ini dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar atas apa yang dibawakan. Kenapa? Karena didukung oleh mukjizat tadi. Nanti kalau dalam ilmu kalam, ilmu tauhid nanti akan berkorelasi, akan berhubungan. Kenapa? Nabi Muhammad SAW apa yang dibawakan benar? Karena didukung oleh Allah melalui mukjizat. Karena kalau misalkan salah satu nabi misalkan misalkan nggak mungkin salah satu rasul para nabi berbohong, enggak, ya, karena semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa annal Qur'an. Sekarang wa annal Qur'ana wa jami'a kutubillahi munazzalah haqqun. Dan sesungguhnya Al-Qur'an wa jami'u kutubi, dan semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Ya, yang wajib kita ketahui ada 4 ya. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Yang 4 ini ya, yang 4 ini wajib kita ketahui. Nah, bukan berarti ada 4-4-nya, enggak. Banyak kitab-kitab yang diturunkan, tapi yang wajib kita ketahui itu adalah 4 tadi. Jadi yang 4 misal atau yang lain yang diturunkan oleh Allah itu semuanya benar, ya. Karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Zabur, Taurat, semua yang dulu ya, yang asli, yang manuskrip aslinya itu semuanya benar. Dan Injil pun yang dulu ya, itu benar adanya. Tapi yang sekarang itu Injil yang sekarang mah udah banyak diberubah ya, banyak diperbaharui oleh orang-orang Kristen ya. Terus Al-Qur'an, apalagi Al-Qur'an ini udah dijamin Allah Subhanahu wa taala akan dijaga sampai yaumil qiyamah. Nah, sampai hari kiamat akan dijaga. Al-Qur'an ini akan dijaga, nggak ada yang bisa merubah, nggak ada yang. Nah, dan semua yang ada dalam Al-Qur'an ini benar adanya. Bahkan ya bisa dibuktikan secara ilmiah daripada dulu zaman Nabi ya. Nggak ada pembahasan tentang janin, tentang tentang kehamilan. Itu bisa diketahui bagaimana proses seorang bayi di dalam perut ibunya itu. Ya, bisa dibuktikan zaman-zaman sekarang yang ilmu kedokteran sudah mulai canggih, sudah bisa dilihat, sudah bisa diterka. Dulu zaman Nabi nggak ada yang bisa. Makanya keanehan-keanehan yang dalam Al-Qur'an itu orang-orang dulu mungkin kalau bukan orang-orang yang benar-benar beriman, orang-orang munafik itu wah, asa aneh gitu. Kok kayak gini teh. Nah, setelah kesini banyak terbukti bahwa Al-Qur'an itu memang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang dulu mungkin tidak bisa dibuktikan, dipraktekkan ya. Sekarang sudah bisa terpraktek. Nah, Masya Allah para sahabat bagaimana imannya mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Dr. Zakir Naik ya. Zakir Naik mengatakan dulu, saya pernah mengikuti kajian beliau, kalau seandainya saya semua hampir 90% dalam Al-Qur'an ya, sudah dibuktikan dan benar adanya itu, dan 10% itu ya pasti benar ya. Nggak mungkin ini ya, nggak mungkin enggak. 10% itu misalnya yang berbicara tentang ukhrawi, yang berbicara tentang sirat kayak tadi ya, berbicara tentang mungkin itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi kan itu datangnya dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa taala.
satu huruf saja kita tidak mengimani dalam Al-Quran ya, khusus dalam Al-Quran, satu huruf kita dustakan. Wow, misalkan, oh ini nggak ada wawunya, kita bisa dikatakan orang yang kufur, na'udzubillah min dzalik. Sebab ini Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati dalam Al-Quran ya. Bahkan kalau ada hukum dalam Al-Quran itu udah bukan bagian fikih lagi. Misalkan di dalam Quran mengatakan zina itu haram, sudah semuanya mengatakan haram. Fakat para ulama ya, karena datangnya dalam Al-Quran. Tidak ada lagi pembahasan yang memang tambahan seperti dalam misalkan dalam pembahasan ilmu wudhu ya. Ilmu wudhu misalkan disebutkan di situ membasuh muka, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, kaki. Itu dalam Al-Quran. Nah, itu sudah sepakat para ulama mewajibkan itu semua. Tapi ada lain yang datangnya dalam hadis seperti dalam niat. Itu ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di dalam hukum niat di sini. Nah, tapi kalau datangnya dalam Al-Qur'an, maka itu sudah sudah fix. Baik. Sekarang mungkin waktunya ya, karena waktu kita pembahasan dicukupkan dalam pembahasan iman ya, yang tadi kita pembahasan yang awal tentang rukun Islam, kemudian masuk ke dalam pembahasan iman tadi disebutkan ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh, terus nanti jangan lupa ya kalau ada punya kitab atau apa dicatat ya, kan itu sangat penting. Atau mungkin banyak sekarang terjemah ya tentang buat kitab risalah jamiah ini bagus. Sehingga kita ketika sudah belajar, kita ada catatan, atau ketika lupa mau membahas lagi, kita bisa buka lagi apa yang sudah dibahas, kita bareng-bareng. Nah gitu. Ya, untuk selanjutnya kan insya Allah nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya karena waktu sudah menunjukkan 24:07 ya. Ya, insya Allah nanti pertemuan selanjutnya di pekan selanjutnya itu membahas tentang fikih ya, furudul wudu ya, pembahasan fardu wudu. Kita mulai ke pembahasan al-fiqh. Baik. Saya kembalikan kepada Ustaz Ray, boleh? Alhamdulillah, insyaallah jazakallahu khairan kesahan pada Ustaz Ahmad Hadi yang telah menyampaikan penjelasannya terkait pembahasan awal muqaddimah dan juga arkanul Islam. Juga tadi kita udah membahas terkait dengan keikhlasan dalam mengamalkan rukun Islam tersebut. Lalu kita sudah memahami juga tentang aslul iman, ya pokok keimanan. Juga sedikit membahas pembahasan yang lain. Nah, barangkali teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan, itu tafadholu, silakan bisa langsung. Kita batasi barangkali 2-3 pertanyaan. Tapi untuk pertanyaan pertama sudah disampaikan oleh Ustadz Kak Rizdan. Ustadz Rizdan, beliau bertanya di kolom komentar. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam konteks la syarika lahu, manusia harus menaruh semua keyakinannya sama Allah sebagai wujud bahwa Allah itu satu. Bagaimana dengan seorang istri yang menaruh harapan sama suaminya atau anak yang selalu meminta dan menaruh harapan sama orang tuanya? Apakah itu sudah terindikasi musyrik? Masya Allah, Masya Allah. Kata Ustaz Rizan, Afwan, saya nggak bisa buka audio, anak saya lagi nonton Boboiboy. Teman-teman Ustaz tadi. Masya Allah Ustaz Rizdan. Ustaz Rizdan, ahlan wa sahlan, Masya Allah, tasyarraf bikum. Harus menaruh semua keyakinannya sama Allah sebagai wujud hamba Allah, bahwa Allah itu satu. Satu. Bagaimana dengan seorang istri yang menaruh harapan sama suaminya atau anak yang selalu minta dan menaruh harapan sama orang tuanya, apakah itu sudah terindikasi musyrik? Taib.
apa namanya? Untuk pertanyaan ini, jadi sebelumnya tadi kan kita bahas tentang bagaimana di sini mungkin bisa lebih dijelaskan apa dalam hal konteks eh, apa namanya keesaan Allah Subhanahu wa taala, apa dalam misalkan dalam rezeki atau apa gitu mungkin. Sadai kalau misalkan di dalam harapan ya, misalkan seorang istri selalu menaruh harapan kepada suaminya. Ya di sini berarti kalau memang di sepenuhnya seorang istri mengharapkan semua harapan kepada istri secara hakikatnya ya, kepada suami secara hakikatnya semua, bahwa bahwasanya semua rizki yang dia apa nama dapatkan itu berkat daripada suami saya bekerja, atau daripada apa namanya semua saya bisa mendapatkan eh, apa yang saya dapatkan ini karena suami saya bekerja. Nah, tanpa ada ikut campur Allah Subhanahu wa taala, itu jelas ya di situ memang ada kemusyrikan karena memang menafikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang musyrik ini atau musyrik dalam arti bukan musyrik yang benar-benar menduakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kalau memang yang tadi seperti jawabannya hakikah, benar-benar tidak menyertakan Allah bahwa benar saya mendapatkan rezeki ini karena suami saya yang bekerja. Kalau nggak dapat rezeki itu bisa dikatakan terindikasi sebagai musyrik karena dia berarti menyandarkan apa yang didapatkan atau mobil khusus rezeki itu bukan karena dapat dari Allah, tapi dapat daripada usaha seorang suami atau eh, ya orang tua ya bagi anak. Tapi kalau untuk anak itu kan tergantung daripada apakah dia sudah balik atau enggak mungkin ya. Kalau misalkan sudah baski atau misalkan kita sebagai orang awam ya tentang rezeki, tentang harapan kita, jodoh dan sebagainya, kita sebagai orang-orang masih banyak ya tergelincir, masih banyak kita keimanan kita masih lemah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang kalau kita misalkan gajian terus gaji kita sudah apa namanya sudah mulai habis, itu masih masih kita mikirin khawatir tentang rezeki, tentang apa namanya harapan-harapan kita. Nah, di situ perlunya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jadi kalau misalkan memang benar-benar apa nama harapan itu, maksudnya harapan di sini benar-benar mengharapkan titik harapan kita kepada suami kita atau kepada orang tua kita tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala, tanpa meyakini bahwa di bawah atau di belakang apa yang terjadi ini Allah Subhanahu wa taala itu bisa dikatakan musyrik. Tapi kalau misalkan sebatas kita yakini bahwa apa yang terjadi di apa namanya dari rezeki kita, dari kehidupan kita itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur. Tapi kita harapan di sini maksudnya kita berharap atas apa kerja suami atau mungkin apa namanya eh apa apa namanya apa kerja keras suami atau orang tua kepadanya ya. Sebatas harapan, nggak benar-benar dalam harapan di bawah semua yang terjadi itu tidak terlepas dari apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gitu. Ustaz, mungkin dapat dipahami atau gimana? Baik, insyaallah. Tuh, udah dijawab. Alhamdulillah, Baik jazakumullah. Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah. Untuk pertanyaan selanjutnya, insyaallah dari Saham, dari Pak Hamid. Beliau namanya Pak Hamid. Hamid Abdul Majid. Beliau mau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon maaf izin bertanya. Baik. Iman seseorang sering naik dan turun, padahal Allah Maha mengetahui isi hati kita. Perilaku kita baik itu secara sendiri maupun ketika ramai.
Salah satunya di generasi sekarang yang mana teknologi bisa jadi baik atau mungkin jelek. Nasihatnya Ustadz, bagaimana cara pemuda di zaman teknologi menjaga iman agar tetap baik dan cara menyampaikannya ke seseorang agar bisa bareng-bareng untuk menjaga iman. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai hukum alam ya, tabiat manusia itu terkadang iman seseorang bisa naik dan bisa turun. Itu apa namanya hal biasa. Namun terkadang ketika keimanan kita turun, pertanyaan bagaimana kita menaikkan atau menjaga keimanan kita akan terus istiqomah, terus apa namanya meningkat ya, atau ketika turun kita mulai lagi tambah lagi ya. Itu dulu guru saya, salah satu guru saya memberikan eh, apa solusi ya, karena seringnya naik turun keimanan kita sebagai santri. Kadang misalkan satu minggu ibadah kita nambah ya, apa namanya kiat, sholat sunnah semua di bawah, tapi besoknya kadang turun. Nah itu salah satunya diantaranya adalah perbanyak kita eh, bergaul atau kita berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar-benar mm, keimanan mereka sudah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau banyak kita datang ke majelis-majelis ilmu ya, atau majelis-majelis zikir ya. Minimal kita bisa melihat wajah-wajah orang soleh tersebut. Karena guru kami mengatakan karena dengan kita melihat wajah orang soleh, keimanan kita bisa bertambah. Mungkin kalian atau kita di antara kita ada ketika kita lagi jenuh, kemudian datang ke majelis salawat, majelis dzikir, majelis ilmu, dengan melihat atau dengan kita membaca bareng-bareng salawat, keimanan kita tuh bertambah. Sehingga kita ingin, oh salat, jadi rajin salat, dan jadi ingin menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ banyak lagi di antaranya kita banyak membaca Al-Qur'an ya, membaca Al-Qur'an. Karena dengan Al-Qur'an kita bisa menambah keimanan kita, bertambah keimanan kita ya. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan beberapa cara menambah keimanan kita, memperkuat, memperindah keimanan kita. Ya, salah satunya kita baca Al-Qur'an ya. Merenungi apa yang ada dalam Al-Qur'an daripada keagungan Allah, daripada apa namanya keindahan apa yang diciptakan oleh Allah, bagaimana apa namanya janji-janji Allah bagi orang yang soleh, janji-janji Allah bagi orang yang durhaka. Nah, di situ menjadi motivasi sehingga keimanan kita sedikit-sedikit bisa menambah. Pada iman seorang, padahal Allah SWT maha mengetahui isi hati kita, perilaku kita baik itu secara pribadi maupun ketika ramai. Salah satunya di generasi sekarang. Ya, untuk di zaman sekarang ya ada ya memang tidak kita bisa kita bisa ini salah satu di antara kita punya handphone, dan handphone ini katakan punya dua mata pisau, yang bila mana seseorang bisa menjaga dan memanfaatkan handphone ini dengan baik atau jejaring sosial ya, teknologi sekarang menggunakan dengan baik, dia akan lebih dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, bagaimana ketika seseorang menggunakan dalam hal keburukan, maka seseorang itu akan lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dulu, dulu contoh dulu deh. Dulu orang-orang itu ya sulit melihat foto perempuan ya, sulit melihat apa namanya seorang wanita ya, sulit karena mungkin jarak jauh. Tapi sekarang handphone ya, handphone itu dengan kita ini banyak sekali ya. Di sisi lain memang banyak apa namanya manfaat, tapi juga di sisi lain kita banyak mudaratnya juga. Kembali lagi tadi, ketika ingin kita menjaga keimanan kita, kita harus banyak berteman dengan orang-orang yang rajin, orang-orang yang soleh. Karena dengan itu kita bisa terbawa, atau mungkin kalau enggak misalkan kalau enggak terbawa, minimal kita bisa melihat mereka ya,
sedikit demi sedikit kita bisa terbawa dan tergairah keimanan kita. Dan untuk mengajak bareng-bareng, kita sering posting status-status atau misalkan share-share ceramah atau hal-hal baik, sehingga atau sering kita nasihatin. Dan jangan bosan-bosan ya kita menasihati teman kita, karena satu nasihat kita diganjar Allah semakin lagi banyak lagi. Tapi kita lihat kondisinya, nggak boleh kita nggak bisa langsung dicerewetin, nggak bisa. Tapi dengan cara kita bagaimana bagai teman kita terajak atau tersentuh tuh bagaimana gitu. Paling gitu, kita harus benar-benar menjaga pertemanan kita ya, Ustadz, kita bagaimana penting tuh lingkungan dan pertemanan itu sangat penting karena dapat mempengaruhi. Itu saja mungkin Ustadz. Itu jawaban untuk pertanyaan kedua ya. Makanya Pak Hamid gabung Pemuda Arasi. Insyaallah hari Minggu kita kumpul. Oke, pertanyaan yang ketiga insya Allah terakhir, pertanyaan penutup. Ini dari Sukma Nabila. Putus-putus tadi. Ada nggak? Gimana, jelas sekarang? Jelas nggak? Sekarang udah jelas belum? Cek. Ustaz Hadi, kalau enggak coba antum videonya boleh dimatiin dulu aja. Ya. Gimana? Videonya kalau ini videonya bisa dimatiin. Bukan dimatiin Zoom-nya. Gimana Ustadz? Nah, jelas nggak sekarang? Jelas. Oke. Pertanyaan terakhir insya Allah dari Kasukma ini, salah satu jamaah di Hudal Quran dulu. Beliau bertanya, saya mau tanya Ustadz, tadi membahas keimanan. Kita harus percaya kalau Allah itu ada. Saya percaya Allah itu ada, Allah itu Maha Esa. Tapi apa sih yang harus kita pikirkan ketika kita menyebut nama Allah? Karena saya suka bingung ketika menyebut nama Allah, karena kan tidak ada bentuk visualnya Ustadz. Bagaimana ya Ustadz, mohon pencerahannya. Baik. Untuk ketika kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini untuk dalam kita khusyuk dalam berzikir ya, karena kita nggak boleh kita membayangkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mau bagaimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak berbentuk seperti kita, enggak sama seperti makhluknya. Allah Maha Esa dan Maha bersih dari apa yang disamakan dengan makhluknya. Ya. Bahkan ketika ada pikiran dalam otak kita atau dalam benak kita tentang wujud Allah, itu kita nafikan. Ya, kata para ulama mengatakan ketika kadang kita ketika nggak tahu itu benar-benar sungguh keimanan. Ketika kita nggak tahu zat Allah bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Allah nggak berbentuk, Allah tidak menyerupai makhluknya. Itu puncak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak menyerupakan satu makhluk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita tidak membayangkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa, itu adalah puncak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika kita berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita membayangkan ya, atau mungkin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah bisa terbayangkan. Nah, guru saya dulu pernah bilang, ketika kamu ketika kamu mulai berzikir, mulai berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca zikir, bayangkan saja lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangkan lafaz Allah dan dipenuhi cahaya yang sangat indah, lafaz Allah aja. Jadi kita cukup membayangkan lafaz Allah. Ketika kita berzikir, kita pejamkan mata, kita bayangkan lafaz Allah. Lafaz Allah aja itu sudah cukup. Ya, mungkin daripada nanti kita bayangkan yang lain, mending kita ketika zikir, lebih khusus zikir kepada Allah, kita bayangkan lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa menambah kekhusyuan kita. Bahkan di situ guru saya menyatakan itu salah satu
awal jalan kita ketika khusyuk berzikir kepada Allah. Bahkan kalau udah sampai tingkatan ke atasnya, itu lafaz Allah tuh sudah mulai mengalir dalam tubuh kita, sehingga para aulia, para ulama, para orang-orang saleh itu setiap detiknya mengingat Allah tuh gitu. Jadi setiap lafaz Allah tuh sudah mengalir dalam detak jantungnya semuanya gitu. Jadi itu aja mungkin. Jadi ketika kita nggak bisa membayangkan, kita bayangkan ya lafaz Allah Subhanahu wa taala. Baik. Khair, jazakumullah khair, ahsanul jaza kepada Ustaz Hadi untuk jawaban-jawabannya. Juga terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah bertanya, menambah istifadah untuk malam hari ini. Insya Allah Ustaz Hadi diundang ke rumah Ustaz Rizdan buat nonton bububuy bareng. Insya Allah kita nanti silaturahim Ustaz Rizdan. Sekali lagi terima kasih banyak udah hadir Ustaz Rizdan juga teman-teman yang lain. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan di hari yang sama di jam yang sama. Insya Allah mudah-mudahan kita semua sehat, afiat, panjang umur. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita ke furudul wudu. Insya Allah Ustaz Hadi ya. Insya Allah kita masuk ke pembahasan selanjutnya terkait dengan furudul wudu. Buat teman-teman yang belum beli kitab bisa di print aja. Anak juga termasuk yang di print. Ya, jadi guru anak pernah bilang dulu, Ustadz Miftah namanya, dari Bandung. Beliau bilang selemah-lemahnya para penuntut ilmu yang kitabnya itu PDF. Jadi minimal di printkan heula ya supaya kita ngajinya itu bisa coret-coret. Nah, supaya nggak dianggap lemah. Ya. Gitu, insya Allah kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifatul majlis. Subhanakallahumma Insya Allah untuk yang catatannya ketinggalan, barangkali yang tadi ke kamar mandi dulu, yang tadi goreng pisang goreng dulu misalkan, nanti rekamannya ada di YouTube Rumah Aras, insya Allah di share linknya di grup. Yang belum masuk grup silakan masuk grup supaya nanti info-info yang lainnya gak ketinggalan. Jazakumullah khair. Sudah ditutup dengan doa. Ana izin pamit untuk semuanya. Syukran Ustaz Hadi. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.